Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ulama ila awliya ila aina makanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Al-Ansori Al-Qutubi wa Syekh Ibn Bashir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Fahruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asyawgani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Muhammad Asyari wa Syekh Ahmad Al-Alusi wa Syekh Ali Asyabuni wa Syekh Mutawali Asy'arawi wa Syekh Muhammad Al-Huwaini wa Syekh Nawawi Al-Kantani wa Syekh Muhammad Quraisyihab wa Syekh Bishri Mustafa Rambal wa Syekh Kitab Al-Ibris kita al-Ibris wa ila jami'il syekhina wa syekhina wa alim al-jarhub wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syai'un billahi wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 122 sekawan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Wa la in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Qad naro teman-teman mirsani sapa ingsun taqalluba ing bolak-balik wajhika ing bolak-balike wajah sira Muhammad
bisamai ing dalem langit. Falan waliyannaka mongko yekti ngedepaken sapa ingsun ka ing sira Muhammad kiblatan ing kiblat tardoha kang ridho sapa sira ka ing kiblat. Kawali mongko ngadepno to sapa sira wajhaka ing wajah sira syatrul masjidil harami ono ing arah-arah masjidil haram. Wahai suma kuntum lan ing dalem dindi panggonan tinemu sapa sira kabeh fawallu mongko ngadepno to sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh syatrahu ing arah-arah masjidil haram. Wa innal ladzina lan setuhune wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab layak lamuna yakti iku padha weruh sapa alladzina annahu setuhune madhep masjidil haram iku al-haqqu haqq min rabbihim saking pangerane alladzina wa wallahu lan ora ana sapa Allah iku bighafilin lali amma saking barang yakmaluna kang padha nglakoni sapa manungsa kabeh. Walakin ataita niki lek tenggone tafsir Jalalain di maklamin ini langkosan. Terus walakin ataitalan yakti lamun tumeka sapa sira. Walakin ataitalan yakti lamun tumeka sapa sira alladzina ing wong akeh utu kang diparingi sapa alladzina alkitab ing kitab bikulli ayatin kelawan gawa sekabehane pertanda. Dikuli ayatin kelawan gawa sekabehane pertanda matabiu mongko ora padha anut sapa alladzina matabiu mongko ora padha anut sapa alladzina kiblataka ing kiblat sira Muhammad. Wa ma anta lan ora ana utawi sira iku bitabiin anut kiblatahum ing kiblatin alladzina. Wa ma ba'duhum lan ora ana utawi setengah alladzina iku bitabiin anut kiblatan ta'din ing kiblate setengah. Wala ini tabak talan yakti lamun anut sapa sira ahwaahum ing kekarepane alladzina min ba'dima ing saking sakwise barang ja'aka kang tumeka kaya simma ka ing sira minal ilmi bayani saking ilmu innaka setuhune sira Muhammad idzan nalikane anut lamina zalimin yakti iku golongane wong kang zalim kabeh. Kalau niki ngaosi boten panjang-panjang enten acara teng masjid nggih mangke nggih. Terus kula usahaken boten panjang sekiranya azan sampun selesai. Ayat niki qad naro takul wajhika fis sama Fala nuwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Ulama, para ulama berbeda pendapat tentang lafaz tentang ayat ini. Terus qad naro kotak niki dimaknani teman-teman, tapi kotak itu mempunyai beberapa faedah, mempunyai beberapa fungsi. Ada yang berpendapat tentang tafsir Jalalain dikatakan faedah kotak niki adalah tahqiqi, karena memperkuat, menegaskan. Enten maneh sing berpendapat kotak niki bermakna rubama itu kadang-kadang dimaknani sedikit, dimaknani sesekali. Enten mana yang berpendapat konteng ayat niki adalah litaksiri krono faedah ngakeh-ngakehaken. Jadi maksudnya ngakeh-ngakehan apa? Kanjeng Nabi niku teng tafsir Asyawi dikarenakan wa huwa bin nadhari li fi'lin nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku sering wajah ini ku nangak marang langit, ngoten.
Jadi qad naro taqalluba wajhika fis sama. Kanjeng Nabi niku sering wajah niku ndangak marang langit. Nah, ulama niku berbeda pendapat mengatakan ayat ini itu turun lebih dulu daripada saya syufaha'u minan nas. Jadi Al-Quran itu turun itu secara periodik, secara boten bersamaan. Kadang-kadang ayat yang posisinya lebih akhir itu turunnya itu lebih dulu daripada yang lebih awal. Jadi kalau saya syufaha'u ini ayat nomor 142. Niki ayat nomor 144. Nah, ayat ini tuh turun lebih dulu daripada ayat 142. Jadi itu lazim teman Al-Quran itu lazim. Jadi tidak semua ayat itu langsung ke Fatihah dan seterusnya baca ini boten. Jadi ayat ini 144 ini turun lebih dulu daripada ayat 142. Nah, tentang Tafsir Ibnu Katsir dikatakan menurut pendapat Ali bin Abi Thalhah, pendapat ini saking Imam Ibnu Abbas, karena awal mana satunya Qur'ani al-Qiblatu. Pertama kali yang dinasah itu yang dihapus dari Al-Quran, ada hukum-hukum yang dihapus tentang Al-Quran, itu adalah tentang kiblat. Jadi kiblat ini pertama kali ayat tentang Al-Quran yang dinasah, yang dihapus. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya yang dihapus. Kenapa? Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila Madinah wa kana aksara ahluha al-Yahuda. Ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, itu penduduk Madinah itu aksara Yahudi. Sing akeh wong Yahudi. Fa amarahu an yustaqbala baitul muqaddas. Maka Allah memerintahkan marang Kanjeng Nabi supaya kiblat itu dipindah marang Baitul Maqdis. Fa farahat al-yahudu, maka orang-orang Yahudi bahagia. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, terus kiblat dipindah ke Baitul Maqdis, menghadap sholat marang Baitul Maqdis, itu orang-orang bergembira, orang-orang Yahudi bergembira. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyri syahron. Maka Kanjeng Nabi itu menghadap tenggone Baitul Maqdis selama beberapa bulan. Ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan lebih 3 hari. Nah, ketika Kanjeng Nabi menghadap marang Baitul Maqdis, itu sak temene Kanjeng Nabi niku sajane atine, niku sajane remen menghadap marang kiblat Ibrahim. Wa kana yuhibbu kiblat Ibrahim. Kanjeng Nabi niku sajane seneng marang ngadep marang Ka'bah. Tapi karena perintah Allah dikengken ngadep Baitul Maqdis, Nabi kitokan. Ini Nabi lek bengi ngadep marang langit boten sambat boten ngene tafsir Al-Munir niku dikatakan di bagian dari wujud nopo manuti Kanjeng Nabi ini mboten protes. Terus menawa ningali langit mawon kapan wahyu iki turun, kapan kiblat iki dipindah. Karena Nabi itu begitu rindunya kepada Ka'bah sehingga selama 16 bulan sampai 17 bulan itu Nabi sering menghadap ke langit. Akhirnya setelah menghadap wayang dulu ila sama ini, setelah menghadap marang langit, terus fa'anzalallahu ayat ini, maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, ulama itu berbeda pendapat. Kenapa kok Kanjeng Nabi niku rindu menghadap Ka'bah? Jadi dikatakan kan awal Kanjeng Nabi niku selalu setiap hari niku ngedelok langit niku karena Kanjeng Nabi menanti wahyu supaya kiblat itu dipindah ke Ka'bah. Kenapa Nabi kok kangen Ka'bah? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, niku Kanjeng Nabi boten remen ketika ana wong Yahudi niku ngomong ngeten, yang tabi'u kiblatuna wa yukhalifuna fi dinina.
Muhammad itu aneh dari wong Yahudi. Muhammad itu aneh. Apa kiblate padha karo awak dhewe, tapi agamane siji ambek awak dhewe. Dari wong Yahudi ngoten. Enten maneh orang Yahudi, ini pendapat yang kedua mengatakan orang wong Yahudi sing ngomong wallahi ma dara Muhammadun wa ashabu aina kiblatuhum hatta hadainahum. Wallahi demi Allah, jadi wong Yahudi. Yahudi ini nyebut demi Allah. Wallahi demi Allah. Apa karepe Muhammad lan sahabat-sahabate? Gak ngerti kiblate nang ndi. Awak dhewe sing duduno. Jarene wong Yahudi niku ngoten. Dan ketika Kanjeng Nabi kepireng orang Yahudi mengatakan seperti itu, Kanjeng Nabi itu mboten pernah. Ada yang mengatakan bahkan yahwa dzalik min ajli annahu ala qiblat Abi Ibrahim. Ada ulama yang mengatakan memang Kanjeng Nabi itu pingin ngadep Ka'bah karena Kanjeng Nabi itu remen marang kiblat pendahulunya dulu, kakek moyangnya dulu, yaitu Nabi Ibrahim. Lah, sakmantune Kanjeng Nabi kiblat ini dipindah, fawalli wajhaka dipindah kemana? Falawal yang nakab kiblatan tardoha, dipindah ke kiblat yang dicintai oleh Kanjeng Nabi. Di mana? Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Lanjutannya ayat, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, di antara kita semua, insya Allah kan semua kiblat umat Islam itu di mana sekarang? Ka'bah. Tapi ayat ini menggunakan kata Masjidil Haram. Jangan tinggali. Kiblat orang Islam, wabah ngerti kiblat orang Islam itu adalah Ka'bah. Tapi Allah di ayat ini menggunakan redaksi Masjidil Haram, bukan fawalli wajhaka al-Ka'bah, tidak, tapi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Mengapa kok Allah menggunakan ayat seperti itu, redaksi kata seperti itu? Lalu kiblatnya Ka'bah kok Gusti Allah damel kata syatrul Masjidil Haram? Itu jawabannya. Jadi Masjidil Haram termriki semua ulama niku sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya yang dimaksud kiblat ini fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, dan ayat ini adalah Ka'bah. Tidak ada yang berbeda pendapat. Tapi ada pendapat dari Ibnu Umar, Penafsir Al-Qurtubi dikatakan hiyalul mizabin minal Ka'bati. Jadi yang dimaksud Masjidil Haram kan mriki adalah mizab. Mizab niku talang minal Ka'bati yang ada di dalam Ka'bah. Sing sakniki talang itu terbuat dari emas. Di fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu semua ulama sepakat itu adalah Ka'bah. Tapi ada yang berpendapat pasti kencengnya itu nanggone mizab. Mizab itu adalah sakniki itu talang emas. Niku kula bolak-balik merono, kula niku sakjane kepengin sing derek keturutan sampai sakniki. Niku kepingin udan-udan. Terus ketika udan-udan terus iso nang misore talang emas. Niku umpama saged wonten nggih, umpama jenengan ditakdir mriku. Terus kok kebetulan udan, iso segera dalam hijr Ismail supaya iso udan-udan nang misore talang emas. Niku menurut Syekh Maliki banyu sing metu teko mizab talang emas, talang sing nang Ka'bah iku luwih mulya timbangane banyu Zam-Zam. Itu sing belum keturutan. Itu udan mawon dijarang. Udan mawon temekan itu jarang. Jadi udan itu jarang. Ketika udan gareng-gareng ke Masjidil Haram ya.
lek haji lho nggih. Lek umroh saged lek umroh. Jadi umpama jenengan ditakdir mereka, lek saged nggih. Niku dereng keturutan kok balik niku insyaallah di antara rencana-rencana sing balik niku nggih dereng enten sing keturutan kaya niku. Ngaku Hajar Aswad balik mlebu Hijr Ismail balik tapi iso udan nang misore talang emas. Itu kesempatan yang langka. Jadi umpama jenengan saged jenengan minum air yang keluar dari talang emas nizab itu biar mungkin buatan emas ya saat ini itu talang itu terbuat dari emas tenggone beri Ka'bah itu ini boleh saged ngombe banyu dugi mriku niku banyu itu luwih mulya timbangane banyu zam-zam seperti Ka'bah ditawafi kali ribuan jutaan orang Islam terus betapa mulianya Ka'bah mantu niku udan metu teko gunung mancuri lapangan niku makane banyu niku luwih mulya timbangane zam-zam niku lek jenengan saged jenengan niku lampahi niku ketika mriku rebutan udan-udan nang misore tahan mas balik ke ayat niki bahwa di wajhaka syatrul masjidil haram ulama sepakat yang dimaksud adalah Ka'bah tapi mengapa Allah menggunakan redaksi syatrul masjidil haram sebab ini adalah isyarat damel orang yang letaknya jauh dari Masjidil Haram dari Ka'bah itu kalau sholat itu tidak perlu persis menghadap Ka'bah. Ini adalah isyarat bagi semua orang Islam yang posisinya yang letak geografisnya jauh dari Mekah. Itu kalau sholat tidak perlu persis menghadap Ka'bah. Jadi itu maksudnya. Cuman, menurut Imam Syafi'i, itu berpendapat dimanapun orang Islam berada, dimanapun letaknya, itu sholat itu wajib harus persis menghadap Ka'bah. Jadi menurut mazhab niki Imam Syafi'i niki, jadi musola masjid itu dibenerno sore. Supaya sebagaimana soft ini bisa lurus kenceng marang Ka'bah. Sebab menurut Imam Syafi'i orang yang letaknya jauh dari Masjidil Haram itu dari Ka'bah, dari Masjidil Haram, dari Mekah, itu sholat tetap harus persis menghadap ke Ka'bah. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i musola masjid-masjid yang ada di sekitar kita, dan kalau kita sholatkan oleh omah itu butuh kenceng marang Ka'bah. Ya apa caranya ngerti kenceng marang Ka'bah? Ada peristiwa astronomi yang dinamakan Rosdul Kiblat, di mana pada dalam waktu 1 tahun itu ada 2 kali matahari itu berada persis di atas Ka'bah, dan semua bayangan yang jatuh, yang bayangan dari benda yang tegak lurus itu berarti menghadap Ka'bah. Jadi peristiwa itu hanya ada terjadi pada tanggal 27 dan 28 Mei jam 4:18 sore, dan bulan Juli tanggal 15 dan tanggal 16 bulan Juli jam 16:27. Jadi kepingin ngencengno kiblat kita tidak punya peralatan yang memadai. Nomor teko HP ini menurut teman-teman itu yang ahli falak belum akurat. Sebab HP itu ada magnet yang terpengaruh dengan magnet yang ada di sekitar kita, besi-besi bangunan itu belum bisa dikatakan akurat. Yang paling akurat jadi ada peristiwa Rosdul Kiblat tanggal 27-28 Mei jam 16:18 dan tanggal 15-16 Juli jam 16:27. Jadi menjadi pulau panjangan kepingin ngencengno kita ngenteni ulang Mei kali Juli. Itu bayangan yang lurus itu ngadep kita. Karena menurut Imam Syafi'i kita yang berada di jauh itu sholat tetap
wajib menghadap persis menghadap Ka'bah. Tapi itu menurut Imam Syafi'i. Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, bagi orang yang lokasinya, yang letaknya itu jauh dari Ka'bah, sholat itu tidak harus persis menghadap Ka'bah, cukup mengarah ke Ka'bah. Beda. Menghadap persis marang Ka'bah dengan menghadap arah Ka'bah itu beda. Jadi menurut Imam Syafi'i kudu persis marang Ka'bah. Menurut jumhur ulama, betul. Menurut jumhur ulama itu pokoknya ngarah marang Ka'bah, betul apa-apa. Makanya kalau kita ada musola, terus musola kok bangunan ini wis kenceng ini tapi posisi sofi miring, dibuat miring. Iki bangunan ini wis presisi, wis persegi tapi kok sofi digawe miring. Itu karena gak menghadap kiblat temenan, gak menghadap Ka'bah temenan. No kemana biar nek jenengan ini mari film, mari sinetron para pencari Tuhan, biar ini kok kehilangan episode yang beberapa itu podo miring no kak miring no kiblatnya kabeh sembayang rodok pencong nganan titik sebab bener-bener barat itu jari dari miswar biar menghadap marang Afrika karena Ka'bah. Ini pun nggak bisa sinetron ini kayak akhirnya orang-orang berbondong-bondong memencengkan sedikit lek sholat rodok pencong kanan. Lek menurut Imam Syafi'i banyak kudu persis menghadap Ka'bah. Tapi menurut selain Imam Syafi'i tidak harus menghadap persis ke arah Ka'bah. Sebab apa? Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dawuh Kanjeng Nabi kados ngeten, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Apa saja antara timur dan barat itu adalah kiblat. Hadis ini dengan kok ma bainal masyriq wal maghrib, kenapa kok harus timur dan barat? Jadi begini, hadis ini itu diucapkan oleh Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi itu berada di Madinah. Nah, ketika Kanjeng Nabi di Madinah, niku lek sholat ngadep arah pundi ini keterangannya. Ono sing kering kidul. Lah, kidul iku antara wetan karo kulon. Kidul iki pundi? Kidul kono. Antarane wetan ambek kulon iku kono iku kidul. Jadi masih rodok mencong rono. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Antara timur sampai ambek kulon iku kiblat. Jadi masih boten lek kita lihat peta, itu memang kalau kiblatnya Madinah itu nggih boten bener-bener ngidul boten. Rada mencong enak dari peta. Jadi boten bener-bener presisi ngidul kita nggih boten. Radinganan titik ya kita lihat. Insyaallah radinganan ketiga. Nah, seandainya presisi pun lurus bener-bener lurus ngidul, niku boten apa-apa. Menurut ulama yang lain itu boten apa-apa. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Karena pada saat itu kiblate wong Madinah niku kidul. Jadi seandainya kidul persis, kidul rodok mencong, kidul rodok ngiri, itu tidak apa-apa. Jadi kita, misalnya musola niki atau musola di rumah kita, tempat sholat di rumah kita, gak ngerti persisnya lagi, betul bisa ngerti. Tetap keterima, tetap sah sholatnya. Senajan boten bener-bener menghadap marang Ka'bah. Sebab bainal masyriq wal maghrib kiblat. Tapi kondisi di sekarang saat ini teng Indonesia nggih boten bainal masyriq wal maghrib. Cuman karena pada saat niku Kanjeng Nabi sholat menghadap ke arah selatan, maka diarani bainal masyriq
wal maghrib. Kalau kita nang kulon ngadep kulon ya antara lor lan kidul. Jadi mengapa membeda masyriq wal maghrib? Ada juga riwayat hadis lain saking riwayat Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas dahulu al-baitu kiblatun li ahli masjid. Baik al-baitu kiblatun li ahli masjid. Baitullah Ka'bah itu adalah kiblat bagi penduduk yang berada di Masjidil Haram. Wal masjidu kiblatun li ahli haram. Dan Masjidil Haram itu adalah kiblat bagi orang yang berada di tanah suci, yang berada di kota Mekah, yang berada di tanah suci. Wal haramu kiblatun li ahli ardi fil masyariqiha wa magharibiha minal umrati. Dan tanah suci dan tanah haram Mekah itu adalah kiblat bagi penduduk bumi, baik di timur bumi ataupun di barat bumi dari umatku. Jadi siapa saja yang berada di dalam Masjidil Haram kiblatnya marang Ka'bah. Jadi kalau kita berada di Masjidil Haram iso ndelok Ka'bah, sholat itu kudu ngedep marang, disunahkan untuk menghadap Ka'bah. Jadi ndelok Ka'bah, sholat itu ningali Ka'bah nek ngadep, lek rukuk yo ngitung rukuk, rukuk ndelok Ka'bah jangan. Jadi sholat itu menghadap Ka'bah. Tapi buat orang yang berada di luar masjid, sing wilayah Aziziyah, wilayah yang jopoi Masjidil Haram, kiblatnya itu bukan Ka'bah tapi Masjidil Haram. Nah, bagi orang yang jauh di penduduk bumi yang lain, kiblatnya itu Mekah, tanah suci, bukan Ka'bah lagi. Makanya apa yang gak harus persis marang Ka'bah. Rotok menceng-menceng ini buatan nopo-nopo. Jadi karena Ka'bah ini keterangannya adalah pusat bumi, dan kita menghadap sholat menghadap Ka'bah. Niku dia ono sing ngadep kulon, ono sing menghadap wetan, ono sing menghadap ngalor, ono sing menghadap kidul. Mungkin terus ono sing bertanya, lah terus bagian bumi yang berada di bawah Ka'bah ya nopo? Bagian bumi yang berada di bawah Ka'bah ini, bumi ini per bulan. Katakan Ka'bah ini bulan kini, berarti sing mangkene madhep teng pundi? Dan jangan ningali nangoni sing nisore Ka'bah, bagian bumi yang di bawah Ka'bah itu bukan daratan, itu lautan. Jadi tanggoni geografinya lautan teng bumi ini berapa persen? 70%. 70% insya Allah. 70%. 30%-nya berupa daratan. 70%-nya itu lautan. Lah, sing nisore Ka'bah itu adalah lautan. Jadi kalau mau ngomongin sholat menurut, jadi tidak menjadi persoalan, karena yang berada di bawah Ka'bah, bagian bumi yang berada di bawah Ka'bah itu adalah lautan. Jadi boten wong sing sholat boleh menghadap kemana saja kecuali sholatnya di dalam Ka'bah. Lek sholat nang jero Ka'bah itu baru boleh menghadap mana saja. Terus lanjutan ayat, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Lewat ayat niki, Imam Malik ini itu berpendapat bagi orang yang sholat di mana saja berada itu wajib menghadap ke depan. Jadi wahai semua kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada, palingkanlah wajahmu menghadap ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Jadi menurut Imam Malik, sholat itu ngadep-ngadepnya atau jadi lurus ke menghadap ke depan, lurus menghadap ke depan. Sebab apa? Jadi Imam Malik, lek gak ngadep-ngadep berarti gak ngadep Ka'bah. Lek sholat ngadep nisor berarti tidak menghadap marang Ka'bah, karena menghadap marang nisor. Jadi menurut Imam Malik, sholat itu kudu ngadep
lurus menghadap ke depan. Tapi gimbalnya itu ngadep ngarep. Itu menurut Imam Malik. Tapi ya, menurut Imam selain Imam Malik, jumhur ulama, ya, ini seperti yang kita tahu, sholat ketika ngadep itu menghadap tempat sujud. Itu kita biar tahu, oh ternyata ada ulama malah sing ngomong Imam Maliki guru Imam Syafi'i. Jadi buatan gak ulama apa iki guru Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik ternyata sholat itu kudu ngadep ngarep, tapi menurut ulama selain Imam Malik, sholat itu ketika berdiri menghadap ke tempat sujud, dan itu yang kita praktekkan. Abi, itu tambahan. Mungkin kalau panjenengan buatan semerah. Menurut Imam Hanafi, mungkin sholat ketika ngadep itu ngadep marang tempat sujud, tapi lek rukuk buatan. Menurut Imam Hanafi, lek rukuk niku ningali sikil, ningali arah kaki, bukan ningali tempat sujud, ningali arah kaki, punggung kaki, ningali arah kaki kita. Jadi ketika rukuk, pandangan kita tuh ke kaki kita. Pas rukuk, pas waya sujud. Mungkin kalau panjenengan sujud kan tidak bisa delok nopo-nopo ya. Oh sujud deh, delok nopo. Tetapi Imam Hanafi, lek sujud niku delok pucuke irung. Lek wong Arab mungkin gampang, lek kula sampeyan rada angel. Lek wong Arab irunge banjir ya. Lek kula sampeyan irunge pesek-pesek, sujud niku jare Imam Hanafi niku ningali pucuke irung. Kita kan sujud, ya mungkin sujud orang sing orang sing ya sumber ningali nopo. Tapi menurut Imam Hanafi ketika sujud itu kita melihat hidung kita, melihat ujung hidung kita. Dia tidak sampai lupa banjir titik sampai praktek no. Karena anggota sujud itu hidung ketika sujud itu tidak harus menempel ke tempat sujud. Tidak harus. Yang wajib kan itu anggota sujud 7. Hidung tidak termasuk. Lagi benar batuk ini wajib. Jadi ketika kita melihat hidung, kepingin delok ilmu, kepingin bisa delok ilmu, ilmu nggak ditempel nang tempat sujud. Betul menapa? Niku ketika sujud. Ketika longgar, ketika nunggu, niku ningali marang pangkuan. Niku menurut Imam Hanafi, dan ini adalah pendapat yang paling sahih. Jadi menghadap marang tempat sujud itu adalah pendapat yang paling sahih. Dan tentang niku mang lek rukuk delok sikil, lek sujud delok pucuke irung, lek niku delok lungguh delok pangkuan, itu adalah cara, itu adalah cara supaya wong sing sholat itu tidak terganggu konsentrasinya. Jadi supaya pandangan kita itu dibatasi dengan melihat di hal-hal nikmat, supaya kita bisa konsentrasi, supaya kita bisa khusyuk. Jadi moga kita praktekkan. Lanjutannya ayat, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annal haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Yang dimaksud dengan ayat niki, menurut tafsir Asyawi, yang dimaksud dengan ayat niki adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu kalau berpindahnya kiblat itu adalah benar dari Allah. Tapi ada yang berpendapat orang Yahudi dia termasuk orang-orang Nasrani. Jadi wong Yahudi termasuk, wong Nasrani termasuk. Jadi mriki dikatakan al-muradu bihim al-yahudu li'annahum humul mu'abiduna lahu fi dzalika waqti. Jadi sing dimaksud ayat ini adalah orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang menentang Nabi fi dzalika waqti, pada waktu itu.
Jadi lek wong Nasrani niku mboten sepiro mboten nentang. Ketika Kanjeng Nabi teng Madinah niku ada orang Nasrani. Orang Nasrani mboten nentang Kanjeng Nabi. Sing nentang, sing bangga, sing ngelawan itu adalah orang Yahudi. Makanya tentang ayat ini ada yang berpendapat yang dimaksud adalah orang Yahudi saja. Tapi ada yang berpendapat ya wong Yahudi, ya wong Nasrani. Karena kedua orang itu, kedua umat itu diberi kitab yaitu Taurat dan Injil. Terus dari mana mereka tahu kalau ini adalah annahul haqqu min rabbihim? Dari mana mereka tahu kalau ini adalah dari Tuhan, dari Tuhannya? Karena anggone kitab Taurat tentang kitab Injil itu sudah diberitakan, sudah diinformasikan kalau besok ada nabi akhir zaman. Ciri-ciri nabi akhir zaman itu menesolat pada dua kiblat. Jadi sudah kalau nangoni Taurat nangoni Injil itu, tapi disembunyikan. Jadi menurut akhir zaman kalau nabi akhir zaman sing sholat itu menghadap dua kiblat. Mari maghrib Baitul Maqdis, mari menghadap Ka'bah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tahu, tapi mereka menyembunyikan itu semua. Lanjutannya ayat wa mawwahu bighafilin amma ya'malun. Ayat niki nggih saged diwaca ya, saged diwaca tak. Jadi lek diwaca nang niku napa? Tak malu kaya malu. Tak malu. Tengah mriki tak malu ya. Jadi bisa dibaca tak malu, bisa dibaca ya malu. Ya, sing itu Jalalain ngentak kan. Itu tidak salah cetak. Bukan salah cetak. Tenggone Al-Ibris ya malu teng Jalalain tak malu. Bukan salah cetak. Lek tak malu nggih, itu hitopnya nggih sampeyan delok sing beto Jalalain. Bitai ayyuhal mu'minun min imtisali amrihi. Lek gawe tak itu hitopnya adalah orang-orang mukmin. Jadi wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kamu kerjakan, orang-orang mukmin. Maksudnya apa yang kamu kerjakan? Min imtisali amrihi, dari manut perintah Allah. Jadi Allah memberikan perintah sholat menghadap Baitul Maqdis, terus dipindah marang Ka'bah. Itu Allah tidak akan lupa. Maksudnya ngoten lek damel tapi lek damel ya wa mawwahu bighafilin amma ya'malun, itu maksudnya wabillahi ayil yahudu, maksudnya orang-orang Yahudi. Nopo min annahu yatahawwalu ilaiha, dari nopo Ka'bah min ingkari ambil kiblati, karena mereka mengingkari perintah menghadap kiblat. Jadi karena mereka mengingkari perintah menghadap kiblat, berarti ayat ini ya itu adalah ancaman buat orang-orang Yahudi. Buat orang-orang Yahudi ayat ini adalah ancaman. Lanjutan ayat ditingkas ini keterangan lagi kedip. Walakin atental ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatan wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang diberi kitab yaitu Taurat dan Injil, kamu mendatangkan bikulli ayatin, semua ayat, semua bukti, maka biru kiblatan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kalian tidak akan mengikuti kiblat mereka. Jadi ayat niki ayat niki lami wong damel langkosan teng Iblis boten enten langkosan boten enten yakini, tapi teng Jalalain dikatakan damel langkosan. Jadi ayat ini merupakan ayat yang memutuskan harapan Nabi. Jadi teng Jalalain teng niku dikatakan qatun litomai fi islamihi. Ayat ini adalah ayat yang memutus harapan Nabi supaya orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Wis gak iso, wis diputus kali ayat ini. Kanjeng Nabi itu berharap supaya orang-orang Yahudi itu masuk Islam, tapi dengan adanya ayat ini wis diputus harapannya. Dan terus niku mau apa? Wa ta'ahu fi audi ilaiha. Dan orang-orang Yahudi niku berharap kiblat itu semua pindah mana Baitul Maqdis. Tidak bisa.
Jadi ketika dari Baitul Maqdis pindah nang Ka'bah, ini wong Yahudi ini mesti kepingin kiblat itu balik mana nang Baitul Maqdis. Wong Yahudi sampai ngomong ini, umpama kiblat iki Muhammad iki kiblat pindah nang Baitul Maqdis, Muhammad iki tak perangi mana, ajak koncoan mana, ajak koncoan, kata perangi, ajak jadi sekutu, tak jadi konco. Tapi ini ayat sudah memutus harapan Kanjeng Nabi supaya orang-orang Yahudi itu masuk Islam tidak bisa mana. Karena apa? Ini bukan persoalan bukti, ini bukan persoalan hujah. Bukti-bukti sudah membuktikan kalau Kanjeng Nabi itu adalah Nabi akhir zaman, tapi mereka tidak mau menerima bukti-bukti itu karena diwali dan kenabian karena mereka itu iri, karena mereka itu iri. Wa ma ba'dhum bitabi'in, lanjutannya ayat wa ma ba'dhum bitabi'in kiblat barat, dan sebagian mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Maksudnya apa? Antara orang Yahudi dan orang Nasrani itu punya kiblat sendiri-sendiri. Jadi di antara mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang tidak mengikuti satu sama lain. Mengkritik dikatakan bahwa kiblatul Yahudi Baitul Maqdis, kiblat orang Yahudi itu Baitul Maqdis. Wa kiblatul Nasara matla'us syamsi, kiblat orang Kristen iku nggon metune srengenge, yaiku wetan. Memang terlalu samsi, dan metune srengenge arah wetan. Kirakan sak niki ya nopo, dan jenengan gak ada konco Kristen, karena tahun niki lek nang Kristen gereja kok sing ngajak wetan kabeh. Bentar kok. Ini gereja niku lek biyen ketika ayat ini turun, kiblat orang-orang Nasrani itu ke arah timur. Sebab apa? Ono ceritanya. Jadi apa? Niki Paulus tulisannya nama lengkap. Paulus niku ngaku ketemu Nabi Isa. Menurut Paulus itu Yesus. Terus Nabi Isa itu Yesus itu ngomong sak temenisan ini itu adalah bintang. Sesungguhnya matahari itu adalah bintang. Saya senang apabila kaumku menghadap ke arah matahari. Terus akhirnya sama Paulus, akhirnya kiblat itu diarahkan ke arah timur. Niku ceritanya seperti itu. Jadi kiblat orang Islam itu adalah Ka'bah, kiblat orang Yahudi itu adalah Baitul Maqdis, dan kiblat orang Nasrani itu adalah arah timur. Maka dari itu, karena kiblat setiap umat beragama itu berbeda, maka jangan sekali-kali mengadakan doa bersama lintas agama. Jangan pernah sekali-kali mengadakan seperti itu. Biasanya untuk bulan Desember itu orang-orang yang mengatasnamakan pluralisme, mengatasnamakan kerukunan antar umat beragama, banjarian nang jero gereja. Ojo pisan-pisan lha wong sing banjari nang gereja ojo pisan-pisan melok. Bahkan banjir melok Joko gereja tutup tugasnya. Kula lek nang dinding mesti ngomong niku. Lek kula gak setuju nek banjir Joko gereja. Bukan tugasnya, tutup tugasnya banjir Joko gereja. Malah banjarian nang jero gereja. Wis gak karuan misalnya. Kiblatnya sudah berbeda. Kiblatnya wis beda. Terus jenengan mengatakan wis biasa terakhir acara itu mengadakan doa bersama. Jadi kok yang ini yang dungo, pendeta yang dungo. Lek jenengan dadi kiai dungo gak apa-apa. Diamini oleh mereka gak apa-apa. Tapi lek mereka dungo jenengan ngamini iku sing hak. Sebab kiblatnya wis siji, pangeran sing dijaluk itu wis siji. Jadi jangan sekali-kali mengadakan doa bersama lintas agama.
Wala ini tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz zalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ayat ini, kalau kita bicara ayat ini, wa min ba'di ma ja'aka, kata ayat ini adalah Kanjeng Nabi. Jadi khitabnya lahu, maka Kanjeng Nabi, tapi wal muradu ghairuhu. Jadi khitab ayat ini memang Kanjeng Nabi, tapi yang dimaksud bukan Nabi, yaitu umat-umatnya yang masih lemah imannya. Jadi orang-orang yang masih lemah imannya ini boleh diomongi wong Yahudi, diomongi wong Nasrani supaya mengikuti keinginan mereka. Ini ada sebagian orang-orang yang lemah imannya ini mengikuti keinginan mereka. Tapi bukan berarti apa yang diucapkan oleh orang Yahudi dan Nasrani sekarang itu tidak boleh kita ikuti, tidak. Jadi kalau yang dikatakan oleh orang Yahudi, yang dikatakan oleh orang yang Nasrani sekarang, selama apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah hal-hal yang benar. Nah kalau saya hari Landung, wah sampai gak oleh ngopi, makan temperatur gak oleh ngopi, terus jenengan karena yang mengucapkan adalah dokter wong Kristen, kata anut dokter Kristen kok, tetap ngopi, tetap makan gak teratur. Jangan. Jadi selama apa yang diucapkan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, kita boleh menerimanya. Makanya ada istilah yang populer, undur makola wala tandur mengkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Cekap sematan mungkin kita diketahui oleh Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Wa sayyidina Muhammad salatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tukhriju biha qulubana wa tulimuna biha qawmana wa tulimuna biha bis'adati wa karamati ma'a dhurriyyatina wa tuksir biha amwalana wa ashabana wa talamizana wa asfa'ana wa adiyana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa وبارك على شريعتك وخاتم وجدت وعملت وحييت كنت تشرف الخلق اجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.